Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Atlas Corporation. Di sini kami akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Atlas Parking System. Di sini ada daftar isi dari PPT slide yang kita gunakan kali ini. Lalu yang pertama di sini ada tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berisikan tujuan yang memenuhi spesifikasi, kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification untuk pengembangan aplikasi Atlas Parking System. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dari aplikasi. Lalu yang selanjutnya di sini ada ruang lingkup atau cakupan dokumen. Dokumen ini menjelaskan pengembangan perangkat lunak tentang Atlas Parking System, yaitu perangkat lunak yang merupakan sistem pengaturan parkir mobil pada pusat perbelanjaan. Perangkat lunak ini dikembangkan dengan tujuan yang pertama ada registrasi user, login user, dan admin, membuat dan mencetak tiket parkir untuk user, menentukan tempat parkir dengan jarak terdekat untuk user, mengkalkulasikan lamanya user parkir, tarif parkir dan lamanya user parkir, dan seterusnya. Lalu di sini ada definisi singkatan dan akronim. Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen ini. Yang pertama ada SRS, yaitu Software Requirement Specification. Lalu yang kedua ada SKPL, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Lalu yang selanjutnya ada FR, atau Functional Requirement. Lalu yang selanjutnya ada NFR, atau Non-Functional Requirement. Lalu ada admin yang bertanggung jawab keberlangsungan aplikasi, dan ada customer, yaitu orang yang menggunakan aplikasi. Lalu di sini ada referensi, dan referensi yang kita gunakan yaitu dari tugas project 2 dan 3. Lalu dulu yang selanjutnya ada statement of objective perangkat lunak. Produk ini bertujuan untuk mempermudah dan dalam memarkirkan kendaraannya agar selalu aman, nyaman, serta memiliki waktu yang lebih efisien. Sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak Atlas Parking System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan orang dalam memarkirkan kendaraannya dan merasa aman serta nyaman dalam melakukan parkir. Berikut adalah user Atlas Parking System dapat melakukan hal-hal berikut. Lalu yang selanjutnya di sini admin Atlas Parking System dapat melakukan hal-hal berikut. Pada Atlas Parking System, pengguna terbagi menjadi dua peran, yaitu user dan admin. User adalah pengguna yang telah melalui proses registrasi dan login, sehingga dapat menggunakan sistem, dan admin bertanggung jawab pada keberlangsungan aplikasi Atlas Parking System, serta mengatur dan merawat fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, selanjutnya untuk perspektif dan goal perangkat lunak, dengan adanya Atlas Parking System diharapkan customer akan lebih mudah untuk melakukan pencarian parkir di tempat seperti pusat perbelanjaan dan dapat melihat berapa tagihan biaya parkir yang harus kita bayarkan. Untuk goal dari user sendiri, yang pertama itu membuat permintaan parkir, selanjutnya melihat riwayat parkir, yang ketiga itu melihat rute terdekat ke tempat parkir yang ditentukan sistem, dan yang terakhir itu melihat biaya parkir. Selanjutnya, perspektif dan goal perangkat lunak. Untuk dari goal dari sistem itu, yang pertama itu menerima permintaan parkir, selanjutnya menentukan tempat parkir, selanjutnya menentukan rute terdekat, dan yang terakhir itu menentukan biaya parkir. Oke, selanjutnya. Untuk dari perspektif dan goal perangkat lunak dari goal dari admin atau pengelola aplikasi, yang pertama itu dimulai dari menerima transaksi pembayaran, yang kedua melihat kondisi keseluruhan ruang parkir, selanjutnya melihat mengubah dan menghapus data ruang parkir, dan yang terakhir itu melihat mengubah dan menghapus data user. Selanjutnya. Untuk profil dan kelas pengguna yang sudah kami diskusikan sampai saat ini dengan tujuan untuk mengantisipasi segala possible outcome ketika perangkat lunak yang kami rancang digunakan diantaranya adalah yang pertama itu user Atlas Parking System dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama mendaftarkan akun melalui proses registrasi, yang kedua login ke aplikasi, yang ketiga masuk ke home, yang keempat itu melihat ruang parkir yang tersedia dengan ditandai oleh warna hijau. Selanjutnya melihat ruang parkir yang tidak tersedia yang ditandai dengan warna merah. Yang keenam memilih ruang parkir yang diinginkan jika ruang parkir tersedia.
Yang ketujuh, mendapatkan arah untuk menuju ke ruang parkir yang dipilih. Yang ke-8, mengetahui letak kendaraan yang diparkirkan. Dan yang terakhir itu memilih metode pembayaran. Untuk selanjutnya, admin Atlas Parking System dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu menerima transaksi pembayaran. Yang kedua, melihat kondisi keseluruhan ruang parkir. Yang ketiga, melihat, mengubah, dan menghapus data ruang parkir. Dan yang terakhir itu melihat, mengubah, dan menghapus data user. Lanjut ya. Untuk lingkungan operasi, sistem perangkat lunak ini dapat berjalan pada sistem operasi Windows ataupun Android. Sistem perangkat lunak ini dapat dijalankan bila terdapat koneksi internet baik melalui Wi-Fi atau melalui paket data. Selanjutnya, batasan perangkat lunak atau sistem. Bisa dilihat dari tabel sini, yang kiri itu merupakan indikasi dia itu functional atau non-functional requirement, dan yang kanan itu contohnya. Untuk yang pertama itu operasional yang merupakan non-functional requirement, dengan contoh hanya pengguna yang telah melalui proses registrasi dan login yang dapat menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi sistem. Yang kedua itu security yang merupakan non-functional requirement, dengan contoh hanya pengguna yang telah melakukan registrasi dan login yang datanya disimpan oleh sistem. Batasan-batasan yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah penggunaan harus tersambung dengan internet, selanjutnya sistem operasi Android minimal versi 9 atau Pi ke atas, selanjutnya memerlukan ruang penyimpanan setidaknya 100 MB, dan yang terakhir itu hanya pengguna yang telah melakukan registrasi dan melakukan login yang dapat menggunakan aplikasi Atlas Parking System. Selanjutnya, untuk asumsi dan dependensi, aplikasi ini dapat dijalankan pada perangkat elektronik laptop atau PC dan juga smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga beberapa fungsi program dipengaruhi oleh kondisi jaringan internet user. Aplikasi dapat diakses pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows dan Android, dan diakses melalui aplikasi pada laptop atau PC dan juga smartphone. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asumsi dan dependensi, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional yang kita punya adalah ada beberapa macam. Yang terpenting yaitu seperti registrasi user, yaitu pengguna baru yang akan melakukan registrasi pada halaman registrasi, pengguna menginputkan data diri untuk melakukan pemesanan parkir. Selanjutnya seperti scan tiket, user mendapatkan tiket lalu nge-scan dan user dapat mengakses area parkir pada mall. Selanjutnya yang terpenting dari user yaitu user dapat melakukan pembayaran, yaitu user dapat scan tiket pada aplikasi untuk melakukan pembayaran pada halaman yang sudah disediakan. User pun dapat melakukan pembayaran secara langsung tanpa melakukan scan tiket pada aplikasi. Selanjutnya, untuk admin yang paling penting yaitu seperti regis tadi, dan selanjutnya admin itu dapat mengakses beberapa fitur, yaitu seperti melihat, mengubah, dan menghapus tiket, melihat, mengubah, menghapus data parkir, melihat, mengubah, menghapus data user, lalu melihat informasi detail tiket. Lanjut. Asumsi dan dependensi untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu ada beberapa macam. Usability yaitu dilihat dari kuesioner yang sebelumnya sudah disebarkan, yaitu aspek sejauh mana aplikasinya itu mudah digunakan dan efektif. Selanjutnya performance. Performance itu aspek di mana aplikasi itu nyaman digunakan, cepat, dan berbagai macam aspek lainnya. Untuk memori yaitu sebesar apa memori yang butuh digunakan untuk aplikasi dapat berjalan di perangkat-perangkat. Availability yaitu aspek sejauh mana sistem dapat beroperasi terus-menerus. Jadi kalau untuk aplikasi Atlas Parking System ini kita menggunakan sesuai operasi buka mall tersebut. Untuk security yaitu aspek sejauh mana sistem dapat menjaga pelanggan dengan enkripsi yang aman, diukur dengan menggunakan simulasi peretasan data konvensional. Lanjut. Use case. Di sini kita dapat melihat use case diagram untuk user, yaitu user dapat melakukan registrasi, login, scan tiket, lalu mendapatkan rute tempat parkir terdekat yang tersedia yang sesuai dengan pilihan user, terus melihat informasi detail tiket, yang terakhir melakukan pembayaran. Next. Untuk admin, yaitu admin dapat melakukan registrasi, login,
melihat, mengubah, dan menghapus tiket, melihat, mengubah, dan menghapus data ruang parkir, selanjutnya melihat, mengubah, dan menghapus data user. Di sini ada, jadi use case yang telah dibuat tadi kita pecah-pecah menjadi satu-satu dan dibahas seperti registrasi user di sini. Registrasi ini digunakan untuk pengguna yang membuat akun seperti awalnya, yaitu user menekan tombol regis, lalu diarahkan ke laman registrasi, lalu user mengisi username, password, email, nomor telepon, tipe kendaraan, dan plat nomor. Lalu akan divalidasi, dicek-cek data-datanya. Kalau udah berhasil, diarahkan ke menu login. Lanjut. Untuk yang ini yaitu registrasi admin, itu caranya sama seperti user, cuman bedanya yang ini dirubah role-nya dari user biasa menjadi admin. Lanjut. Nah, untuk login ini fungsi ini digunakan oleh user dan admin untuk mengautentikasi pengguna. Jadi user dan admin yang telah login tadi akan memasukkan username dan password-nya, lalu nanti sama sistem dicek apakah, role yang mereka miliki yaitu user atau admin. Ketika sudah ketemu role-nya, sudah diautentikasi, sudah divalidasi, akan diarahin ke dashboard-nya masing-masing. Dashboard user beda, dashboard admin beda. Lanjut. Eee, yang ini yaitu scan tiket, yaitu fungsi ini digunakan untuk, user untuk membuat scanning tiket. Yaitu pertama user milih, menu scan tiket, lalu diarahkan ke menu scanning tiket, user melakukan scanning, yaitu terus sistem, menerima scanning dari user, terus sistem memasukkan tiket user sebagai ongoing, selanjutnya akan diarahkan kembali ke laman dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Jadi untuk use case skenario kelima yaitu mendapat rute dengan skenario user memilih menu parkir, lalu sistem akan mengarahkan user ke laman parkir. User akan memilih lokasi parkir di mana lokasi tersebut dilambangkan warna hijau. Sistem menentukan rute terdekat ke arah lokasi parkir tersebut. Jika lahan parkir sudah terisi, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa lahan parkir yang dipilih telah terisi. Lalu sistem akan memberikan rekomendasi lokasi parkir terdekat dengan yang dipilih oleh user. Lanjut. Use case skenario ke-6 yaitu mendapat informasi detail parkir. Fungsi ini digunakan oleh user untuk melihat detail dari parkir dan tiket. User akan memilih menu detail parkir, lalu sistem akan mengarahkan ke laman informasi detail parkir. User akan dapat melihat informasi detail lokasi parkir. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Use case skenario 7, pembayaran. Fungsi ini digunakan oleh user untuk melakukan pembayaran. Dalam skenarionya, user memilih menu pembayaran, lalu sistem mengarahkan user untuk melakukan pembayaran. User melihat jumlah nominal pembayaran yang harus dilakukan. Lalu user melakukan pembayaran dengan berbagai macam. Sistem mengkonfirmasi pembayaran tiket dari user, lalu sistem membuka gerbang setelah konfirmasi pembayaran dari user telah berhasil. Jika pembayaran gagal, sistem memberi peringatan bahwa pembayaran gagal. Sistem akan meminta untuk melakukan pembayaran kembali. Lanjut. Use case skenario ke-8. Melihat, mengubah, menghapus tiket. Fungsi ini digunakan oleh admin untuk melihat, mengubah, menghapus tiket. Dengan kondisi awal melakukan aksi terhadap tiket user, dan kondisi akhir melakukan aksi terhadap tiket user. Skenario utamanya yaitu admin memilih menu tiket, lalu mengarahkan admin ke laman tiket. Admin dapat melihat tiket user, lalu melakukan perubahan tiket user. Sistem akan melakukan pengubahan yang telah diinput oleh admin. Admin melakukan penghapusan tiket user, sistem melakukan penghapusan sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh admin. Jika aksi yang dilakukan oleh admin gagal, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa aksi yang dilakukan oleh admin gagal. Lalu sistem akan meminta menginputkan data kembali. Lanjut. Melihat, mengubah, menghapus data ruang parkir. Fungsi ini digunakan oleh admin untuk melihat, mengubah, dan menghapus data ruang parkir. Dengan kondisi awal, admin belum melakukan aksi terhadap data ruang parkir. Lalu kondisi akhir, admin melakukan aksi terhadap tiket data ruang parkir. Skenario utama yaitu admin memilih menu parkir, lalu sistem akan mengarahkan admin ke laman parkir. Admin melihat parkir yang tersedia maupun yang telah terisi.
Lalu admin melakukan perubahan data ruang parkir, sistem akan melakukan pengubahan yang telah diinput oleh admin. Admin melakukan penghapusan data ruang parkir, sistem akan melakukan penghapusan sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh admin. Untuk skenario eksepsionalnya, jika admin gagal, maka sistem akan memberikan peringatan bahwa aksi yang dilakukan oleh admin itu gagal. Sistem akan meminta admin untuk menginputkan aksi kembali. Lanjut. Untuk yang terakhir, melihat, mengubah, menghapus data user. Fungsi ini dilakukan oleh admin untuk melakukan mengubah, menghapus data user. Dengan kondisi awal, belum melakukan aksi terhadap data user. Dengan kondisi akhir, melakukan aksi terhadap tiket data user. Skenarionya yaitu admin memilih menu user, sistem akan mengarahkan admin ke halaman user, lalu admin dapat melihat data dengan user password dan username yang terenskripsi. Admin melakukan perubahan data user, sistem melakukan pengubahan yang telah di-input oleh admin melakukan penghapusan data user, lalu sistem melakukan penghapusan sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh admin. Jika admin gagal, maka sistem akan memberi pengeringatan bahwa aksi yang dilakukan oleh admin gagal dan akan meminta aksi kembali. Lanjut. Lalu pada slide ini dapat dilihat bahwa terdapat kelas diagram yang sudah kami buat. Terdapat 3 entitas, yaitu user, tiket, dan pemesanan. Untuk slide berikutnya dapat dilanjutkan oleh Rizky Juliadi. Yang selanjutnya, antarmuka pengguna. Pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk aplikasi, mobile, dan website. Lanjut. Kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan oleh Atlas Parking System adalah sebagai berikut. Smartphone yang mempunyai kamera, personal komputer atau laptop, mouse, keyboard, dan juga monitor. Lanjut. Untuk selanjutnya, antarmuka perangkat lunak. Aplikasi Atlas Parking System ini mengambil data sensor parkir yang terdapat pada setiap slot tempat parkir yang tersedia. Aplikasi ini bisa digunakan menggunakan smartphone yang berbasis Android dan PC atau laptop yang menggunakan Windows. Aplikasi ini perlu izin menggunakan kamera untuk melakukan scanning tiket. Aplikasi ini juga memerlukan izin menggunakan GPS, telepon, dan jaringan. Aplikasi ini menggunakan database sebagai cara untuk menyimpan seluruh informasi yang terdapat dalam aplikasi ini. Lanjut. Selanjutnya, antarmuka komunikasi. Aplikasi ini membutuhkan email untuk mengirimkan kode verifikasi saat melakukan proses registrasi. Lanjut. Selanjutnya, fitur sistem cerdas. Aplikasi ini akan berinteraksi langsung dengan sensor yang dipasang di parkiran mobil yang ada pada pusat perbelanjaan, yang berguna untuk mendeteksi apakah terdapat mobil yang parkir pada parkiran tersebut. Jika terdapat mobil yang parkir, maka secara otomatis parkiran tersebut akan ditandai dengan warna merah pada aplikasi yang tandanya terdapat mobil yang parkir pada parkiran tersebut. Lanjut. Yang terakhir, di sini terdapat lampiran. Lampiran A mengenai daftar-daftar kata asing. Bisa dilihat di tabel pada yang sebelah kiri, yaitu kata asing merupakan beberapa kata asing yang dipakai dalam laporan ini, dan pada tabel yang sebelah kanan merupakan penjelasan dari kata asing yang dipakai pada laporan ini. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.